YouTube, selamat datang di channel Motomobi di boothnya Xpeng IMS 2026. Yes, Xpeng, tadinya kami pikir namanya Xpeng, ada yang bilang Xpeng apa segala, tapi tetap aja namanya agak aneh, tetap agak aneh didengarnya gitu. Tapi setelah melihat mobilnya, wah tidak aneh sama sekali jadinya. Karena ini Xpeng S9. Ya, kami sudah coba mobil ini, nyobanya juga agak jauh, dan ternyata ini mobil enak sekali. Oke, dan brand ini dimasukin oleh yang biasa jualan handphone besar sekali, namanya Era Jaya. Jadi terpercaya ya kan. Di IMS 2026 ternyata mereka naruh mobil ini. Belum dijual di Indonesia tentunya, pasti hanya tes-tes pasar dulu karena ini mobil setir kiri yang cuma dipajang begitu aja. Tapi ternyata bentuknya keren sekali. Ini adalah Xpeng P7, the next P7. Ada P7 sebelumnya? Yes, ada. P7 itu sudah dua generasi, ini adalah generasi kedua. Generasi pertama diluncurkan tahun 2020 di China. Kemudian generasi keduanya ini tahun 2025. Jadi ini masih fresh sekali mobilnya. Merupakan sedan yang ukurannya, kita ukur dulu ya. Panjang. 5017 mm. 5 meter lebih. Wheelbase-nya 3008 mm. Ini bukan mobil yang kecil, ini bukan sedan yang kecil ya. Ini mungkin kelasnya di BMW Seri 5, Mercedes E-Class, tapi dengan bentuk yang mengkupe begini. Dan belakangnya hatchback. Jadi ini adalah sedan hatchback. Bentuknya ini loh, menarik sekali. Bentuknya bagus. Ini kalau dibanding sama sedan-sedan Jepang yang ada saat ini ya, misalnya apa ya sedan Jepang sekarang? Oh, Camry, Accord. Ngomong lagi dia tuh. Kenapa Xpeng? Dia ngomong. Tuh ada DRL 3D nyambung dari kanan ke kiri sama seperti di X9. Terus sporty sekali gitu loh, slick banget desainnya. Dan kalau tadi malam kami ngobrol sama Om Fitra. Ini kan Xpeng P. Itu X, terus ada G, itu bagian dari huruf-huruf tulisan Xpeng, ya kan? X-nya udah ada, P-nya ini, G-nya itu, kan kita tinggal nunggu E dan N-nya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi ini mobil keren sekali. Ntar kita lihat bagasinya dulu, ada bagasi apa enggak ya? Oh iya. Tahun 2026 ini katanya kami lihat-lihat di internet ada yang pintu gunting, jadi pintunya buka dikit terus gunting buka ke atas lagi kayak Lambo ya kan. Di depan kap mesinnya apakah ada sesuatu? Apakah bisa dibuka dulu deh? Nggak ada. Aduh, masa dari layar? Bener, dari layar. Kan baru lihat mobil ini sekarang ini nih. Jadi belum belajar apa-apa. Hanya dipencet sekali, nggak ada pengunciannya lagi. Ada tempat kecil di sini. Terus lucu nih, ini ada kayak mainan pasang-pasangan Tamiya gitu. Explorer of Future Mobility. Dan di bawahnya ada penyimpanan lebih dalam lagi. Ini kok cek-cekan kebalik begini kali naruhnya ya? Hah? Kok cek-cekan posisinya? Kok ngecek sih tadi? Cek. Oh kurang. Ini sih buat air kecerutan. Ini air kecerutan, itu minyak rem. Terus udah, itu pasti dalam situ aki. Tempat penyimpanannya kecil, cuma setidaknya ada. Kenapa kecil? Karena mungkin ini yang all wheel drive. Jadi ada 3 versi sebenarnya Xpeng P7 ini. Ada yang berbateraikan 75 kWh dan ada yang berbateraikan 92 kWh. Yang 92 kWh ada 2 macam lagi, ada yang rear wheel drive aja, ada yang dual motor. Nah, range-nya dari 702 km, kemudian yang baterai gede rear wheel drive itu 820 km, yang all wheel drive hanya 750 km ya, karena pakai listriknya lebih banyak lagi. Baterainya gede, range-nya jauh sekali. Kalau dilihat skala perbandingan ukuran baterainya dengan range-nya, sebenarnya ini mobil tidak boros-boros amat secara pemakaian listriknya. Lihat ini, ada kamera di mana-mana. Ini pasti fungsi ADAS-nya ini. Kami pakai Xpeng X9 itu salah satu ADAS mobil Cina dengan ADAS yang terbaik. Dia yang ini, yang nggak tahu nanti kalau resmi masuk Indonesia velg yang mana ya. Ini 20 inch velgnya, lebar 245, tebelnya 45. Remnya kelihatan nih gede. Dan ini biasanya velg kan
antara berjarikan ya? Antara banyak jari-jari atau 5. Nah ini 4. Enggak deng, 6 ya, 4 bagi 2 deh. Kalau belakang, belakang bannya lebih lebar, 275 40 20 inch, 275 lebarnya. Nah ini chargernya bukan CCS ya, ini masih Cina, nih GPT kali ini. Ini katanya bisa ngecharge 486 kW. Luar biasa. Katanya 10-80% hanya dalam 11 menit saja. Wah, kenceng banget. Ada nggak ya charger 400 kW di Indonesia? Teman, katanya ada. Ini ada spoiler yang bisa buka tutup. Ada tulisannya Aero Performance. Ini gara-gara keganggu itu tuh. Jadi retro di otak kami. Apa tuh namanya? Apa tuh? iCar. Kayak iCar ya. Tuh. Nih, spoiler yang bisa buka tutup. Kemudian tuh. Kameranya aja ada 2 tuh. Bikin apa sih 3D? Belakangnya juga keren. Clean begitu loh. Hatchback. Bagasinya lega, tapi nggak dalam. Ya, ini stick golf sih aman-aman aja. Taruh begini juga kayaknya muat. Yang arah sana ya. Di bawah itu ada tempat gede banget. Ada kantong di sebelah kanan. 12 volt power outlet. Ini nggak bisa dibuka nih, isinya pasti motor listrik. Nah, ini hatchback, bukan bagasinya gede. Kalau dilipat, apakah bisa rata lantai? Tunggu dulu sini. Ngomong bahasa Cina lagi mobilnya. Bisa rata lantai. Mobil sedan loh nih. Sedan bisa rata lantai, kan luar biasa tuh. Kita duduk belakangnya dulu. Nah, karena ini sedan kekupe-kupean, pasti headroomnya nggak seenak BMW seri 5. Itu ada seri 5? Nggak ada. Nggak seenak Mercy E-Class gitu ya. Tapi ini headroom masih aman. Ini sisa 1 jari sih. Tinggi kami 174. Ini glass roof di atas. Yang mungkin bisa digelap-gelapin glass roofnya. Sisa 1 jari aja. Ya, tinggian dikit dari kami. Ini mungkin Om Fitra bisa jadi nempel. Tapi kami nggak yakin Om Fitra beneran 177 apa nggak tingginya. Pintunya apakah soft closing? Enggak, saudara. Ya, enggak. Legroomnya, ini di belakang posisi nyetir kami, hampir sejengkal, lumayan lega. Kaki nggak bisa masuk karena mungkin ada baterai gede di bawah sini. Ada armrestnya. Mana buka armrestnya? Oh, ini aja langsung. Nah, tuh armrestnya dengan 2 cup holder, semuanya empuk-empuk, materialnya bagus-bagus sekali. Ya, dan di joknya tuh ada 2 material, nih ada semacam fabrik recycle dan kulit. Empuk. Ada headrestnya di tengah, nggak bisa dinaik turunin, tadi nempel sama armrest. Ini bisa naik turun nggak elektrik jangan-jangan. Karena ada layar di sini. Tuh. Buat kontrol air conditioning, music, sama App Store. Masa pakai App Store? Hebat kali. Pemanas jok. Push rear forward tuh kan. Oh, buat naik maju mundurin jok depan. Tuh. Jadi bukan switch di sini. Adanya di layar. Oke, ini pemanas jok bisa kita nyalain di sini. AC bisa kita atur dari sini. Ini kalau AC-nya nyala, bawah dia netes-netes air lagi. Itu loh. Nah, ini ada ventilasi AC bawahnya. Ada 2 colokan USB-C 60 watt, serius tuh. Lumayan kenceng. Ya, tapi kepraktisan di belakang jok tidak ada kantongnya, di pintu ada kantong pintunya, tapi kecil sekali juga. Kayaknya ini mobil lebih cocok untuk nyetir dibanding sama disetirin. Tapi kalau di belakang sini masih oke-oke aja. Mepet aja headroomnya. Yuk keluar nih. Buat buka pintunya tombol ini. Ya, jendelanya ini. Tombol speakernya 2 loh ini. Split. Yang di pintu pasti ada bukan emergency somewhere di sini. Nggak mungkin nggak ada sih. Pasti ada bukan emergency. Karena ini switch aja. Kita ke depan. Oke. Dashboardnya modern sekali, tapi memang layout mobil Cina zaman now. Layar tengah besar, instrumen cluster kecil. Layoutnya semuanya begitu, cuma beda-beda gaya desain dashboardnya aja. Tapi desain dashboard yang ini lumayan keren, dengan material empuk-empuk semua tentunya. Enak semua, semua yang bersentuhan dengan badan tuh empuk-empuk. Kecuali bawah sini tentu enggak ya. Tapi semua mobil juga enggak ada sih yang super mewah baru. Di sini
empuk-empuk juga. Layar tengah dia lebih agak ngelebar. Ini kayak resolusinya kayak 16:9 ya. Kayak 16:9. Malah lebih lebar lagi dari 16:9. Nah, ini ada di bawah sini. Di bawah ada shortcut untuk ini kunci, terus ini nggak tahu ini kayak tangki tutup charger deh. Ini tadi bagasi depan, bagasi dan untuk spoiler. Nah ini home button, ini home-nya memang. Tuh cepet banget tuh responnya tuh ya. Nah, ada pintu buka. Ini ada gambar ini. Cannot show. Bahasa Cina. Oh, ini health status vehicle. Ini settingan standar lah, tuh ada driving mode-nya, Eco, Sport, Individual, Comfort, Real Time SR, Global Reception, Intelligent Co-Driving. Apa itu? Maksud Global Assistant maksudnya apa ini? Real Time Monitoring Car Body. Oke. Jadi mobil ini mungkin terkoneksi terus sama sononya. Parkir sendiri, canggih parkir sendiri di X9 sih ya. Ini belum tahu kita. Oke, sekarang kita coba kamera 360. Oh, ini bisa nengok-nengok, ya kan? Oh, begitu kamera 360 nyala, layarnya nengok ke drivernya. Tuh, itu kamera 360-nya. Coba kita ubah 3D. Ngomongnya kamera 360 apa kamera 540 ya? Kayak ada force feedback, bukan force feedback, namanya apa? Kapasitif. Jadi kalau dipencet ada getarnya gitu. Jadi tahu kalau kita lagi mencet. Ini kamera sekeliling kali ya yang bisa berubah jadi dashcam. Ini AC-nya dingin ini, kayaknya mesti dimatiin sebelum dia meneteskan air AC ke bawah. Matiin deh. Karena ruangannya udah dingin, jadi sayang kalau di AC-in lagi, dingin lagi. Audio, ini volume bisa individual macam-macam. Geser dari atas ke bawah, side mirror fold, side mirror adjustment. Kenapa ada tombol ini ya? Tuh kan benar, nggak ada untuk ngatur spionnya. Kenapa mobilnya? Tuh. Kelemahan satu, itu nggak bisa ngatur spion secara fisik. Dan AC juga semuanya fisik, semuanya layar. Jadi intinya semuanya di layar ini ya kan. Betapa pentingnya ini layar. Kayak range segala macam ada di sini tuh. Kita pindah ke bawah, nggak ada shifternya ada di tangan ini, di kolom seperti mobil Cina kebanyakan. Ya untuk ngaktifin ADAS-nya dikebawain 2 kali. Setirnya bentuknya, flat top, flat bottom, dan serius gitu ngeflatnya. Ini elektrik ya, setirnya ngaturnya. Yes, elektrik ketinggiannya ngaturnya. Terus cara ngaturnya gimana? Pencet apa? Masa di layar lagi sih guys? Udahlah layar-layarannya. Ini shortcut temperatur sebelah kiri. Ini audio sebelah kanan. Jempol nih mode driving mode. Oh boost, ada boost mode tuh. Activating boost. Sebelah kiri untuk urusan ADAS. Jempol kiri ini. Jadi ada 2 lingkaran sih. Nih suspensinya main loh. Ini kita di ini nih. Suspensinya bergerak gitu loh. Bentar, ini mode apa nih? Ya apa Jo? Bacaannya. Mana sih bacaannya? Eco, kita pindah ke ini joknya ngempit dia biar lebih ngebaket. Ini suspensinya aktif nih, active suspension. Oke. Mana ngatur setirnya? Yang tahu posisi nyetir, posisi duduk yang enak gitu loh. Jok udah enak, 8-way, untung ada pengaturan fisik ya joknya. Nggak suka nih begini, kalau nggak tahu caranya. Pasti bisa diatur, nggak mungkin nggak. Tidak mungkin enggak. Mana cara ngatur setir? Zero gravity buat passenger car, buat passenger seat ada sebelah kanan. Ada pijetnya, komplit. Tuh kan suspensinya, saya diatur ketinggiannya tuh. Jadi malah nemu ini. Ini paling rendah, minus 10 mm. Normalnya, naik deh. Paling tinggi coba. Harus nyalain kayak mobilnya. Tapi suspensi bisa ada 5 ketinggian. Ini X9 juga bisa diatur-atur. Regionnya bisa diatur juga, ada 3 level dan off. Steering wheel shortcut. Steering wheel. Itu dia. Hilang lagi. Mana tadi?
Ya ampun, kenapa sih layar? Repot ya, enak. Mendingan mechanical sekalian cetek, trok gitu loh, selesai. Oke, instrumen clusternya hanya begini aja. Simple, kecil, tipis gitu loh. Tuh. Tapi ada head up display gede nih. Kelihatan tuh. Head up display-nya tuh ada P tengahnya. Dan jauh head up display-nya. Jauh kelihatannya di BMW depan sana tuh. Dan kenapa di kamera warnanya kuning, di situ aslinya ngelihat kita warnanya putih. Tuh. Sekarang kepraktisan. Kantong pintu lega lumayan, tapi botol yang tinggi-tinggi kamu muat, bisa naruh sesuatu juga, sama kayak di belakang ada gituan juga. Ada 2 tempat naruh handphone, sebelah kiri dua-duanya wireless charging, sebelah kiri ada NFC-nya. Ini buat naruh apa ya? Oh, ini lubang AC, makanya dari tadi kan nggak ngeliat lubang AC. Ini lubang AC-nya. Pasti lubang AC-nya ngatur juga ribet. Tuh ngarahinnya gimana coba? Seat, steering wheel, fragrance-nya ada fragrance kan, exploring itu langsung macam-macam. Ngatur arah ininya gimana coba? Mana ngatur arahnya? Biasanya ada pengatur arahnya ya kan? Tuh. Nggak ada, dia keluar alus aja tapi dari berbagai tempat kali ya. Jadi kita nggak terganggu angin AC gitu. Anyway, 2 buah cup holder di sini. Terus ada konsol gede banget konsolnya. Nih pasti ada AC, bukan AC. Apa namanya? Full box juga. Terus ini ada, what is this? Bisa diputer-puter. Oh, ini fragrance-nya. Pasti fragrance. Apakah ada lacinya? Apakah ini laci? Nggak ada bukannya kan? Coba, di sini ada nggak? Glove box. Repotnya nggak suka di layar-layar ini. Spion tengah dia model layar. Ya, terus ini ada kamera ke dalam juga. Pas mereka rekam. Oh, wow, bisa ditutup. Privacy Lagi pergi sama siapa? Privacy. Tutup. Kelihatan tutup. Hazardnya di atas, ada tombol SOS. Ini pasti lebar dengan 2 warna. Nggak 2 warna. Lebar banget ini. Kacanya. Semuka dapet tau nggak? Biasanya cuma mata, hidung, mulut aja. Semuka. Ini juga pastinya. Menarik ini mobil. Oh, di bawah masih ada tempat naruh-naruh. Ini tempat naruh-naruh lagi. Kita colokan USB A, colokan USB C. Ini agak kurang suka kami di sini ada sensor untuk ngeliatin mata kita, apakah mata kita masih melek apa enggak. Ada bagusnya biar ngantuk. Mobilnya ngasih warning gitu ya. Cuma kadang-kadang mengganggu, cuma ngeliat layar kan udah ngatik nih semuanya di layar nih. Tahu-tahu dia marah. Lihat depan. Kan lagi lihat ke layar. Yang nyuruh lihat layar di mobilnya gitu kan. Suka begitu kadang-kadang, mudah-mudahan yang ini enggak ya. Ini ngeliat atapnya asik sekali ya. Itu kaca kayak nyambung dari depan sampai belakang. Menarik ini mobil. Ya, mudah-mudahan masuk Indonesia, masuk ke persaingan sedan-sedan ya, sedan mewah, bisa dibilang mewah loh ini. Bersaing sama gini-ginian nih, C-Class, dan mudah-mudahan harganya harga C-Class seri 3 gitu tuh biar seru sekalian ya. Nah, mobil Cina kan biasanya harganya langsung nantangin mobil-mobil di atasnya gitu. Mudah-mudahan masuk Indonesia. Gimana menurut Anda mengenai Xpeng P7 ini? Tolong komentar di bawah. Menurut kami sangat menarik sekali. Kami belum bisa ngambil kesimpulan apa-apa. Tunggu mobil masuk Indonesia dan bisa kita tes. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobil dan Mas Mobil apabila belum tekan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobilnews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. Xpeng P7.